Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahasiswa Ningsih, mahasiswa Stikes Santa Elizabeth Semarang, program studi S1 Ilmu Gizi dengan nomor induk mahasiswa 2020-51006. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit cerita atau berceramah mengenai pola makan bergizi seimbang. Tapi sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Agus selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman yang telah berproses untuk menyelesaikan program studi ini. Sukses untuk kita semua. Nah, mari kita simak videonya. Sebagai mahasiswa dalam bidang kesehatan, teman-teman dan saya tentunya harus selalu menerapkan pola hidup sehat, salah satunya dengan pola makan bergizi seimbang. Nah, gaya hidup sehat atau pola makan yang bergizi seimbang ini sangat penting dan harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi masa pandemi virus corona seperti ini. Tapi sebenarnya bagaimana sih pola makan bergizi seimbang itu? Apakah kita harus memakan makanan seperti nasi, lauk, dan susu dengan jumlah atau takaran yang sama? Bukan ya. Jadi, pola makan bergizi seimbang itu pola makan yang tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, tetapi harus tetap disesuaikan dengan proporsional badan kita masing-masing. Pola makan bergizi seimbang harus memperhatikan nilai-nilai nutrisi dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari, baik itu dari sumber karbohidrat, protein, kalsium, mineral, dan lain-lain, ataupun juga makanan pengganti seperti gandum atau roti. Nah, untuk mendapatkan pola makan bergizi seimbang, kita harus mengonsumsi itu semua dalam takaran yang pas, sesuai proporsional dan kondisi tubuh kita masing-masing. Tubuh kita memerlukan zat gizi dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Nah, dalam buku yang saya baca yang berjudul Ilmu Gizi dan Keperawatan, zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia meliputi yang pertama adalah kebutuhan minimal zat gizi harian atau minimal daily requirement. Nah, kebutuhan minimal gizi harian ini meliputi kebutuhan pada saat sehat atau yang disebut juga sebagai MDR preventif, yaitu kebutuhan gizi minimal yang dibutuhkan tubuh agar tidak jatuh sakit. Lalu yang kedua ada MDR pada saat sakit, yaitu disebut MDR terapeutik, yaitu jumlah zat gizi minimal yang dibutuhkan tubuh untuk segera sembuh. Yang kedua ada angka kecukupan gizi atau AKG. AKG merupakan tingkat konsumsi zat-zat gizi esensial yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi hampir semua orang sehat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis zat gizi. Yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan nutrisi yang terdiri dari campuran senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk mendapatkan karbohidrat, kita dapat menemukannya dari sumber-sumber seperti umbi-umbian, singkong, padi-padian, dan lain-lain. Nah, adapun karbohidrat sendiri memiliki fungsi sebagai sumber energi, pemberi rasa manis, penghemat protein, dan juga metabolisme lemak, serta membantu pengeluaran feses. Karbohidrat memiliki beberapa jenis, yaitu monosakarida, disakarida, dan karbohidrat kompleks. Yang kedua ada lemak. Lemak adalah senyawa yang dapat larut dalam larutan nonpolar seperti etanol, kloroform, dan benzena. Lemak sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama lemak sederhana, lemak majemuk, dan lemak turunan. Kita bisa menemukan sumber-sumber lemak dari padi-padian, susu, buah dan sayur, daging, kacang, serta makanan-makanan. Yang ketiga, ada protein. Protein berperan sebagai enzim, transport, pengatur hormon, kontraktil, dan struktural. Protein sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati bisa kita dapatkan dari biji gandum, jagung, beras, dan albumin. Sedangkan protein yang hewani kita bisa dapatkan dari susu, ikan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah vitamin.
Vitamin adalah senyawa organik yang tersusun dari beberapa unsur dalam jumlah kecil agar metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan berjalan dengan normal. Nah, vitamin sendiri terdapat dua macam, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air meliputi vitamin B kompleks dan vitamin C, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak meliputi vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya ada mineral. Mineral memiliki peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik dari tingkat jaringan, sel, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Yang terakhir ada air. Air merupakan bagian utama dari tubuh manusia, yang mencapai 55% sampai 60% berat orang dewasa, dan 75% pada berat bayi. Fungsi air sendiri yaitu sebagai alat-alat angkut zat gizi, katalisator dalam berbagai reaksi biologik, fasilitator pertumbuhan, pengatur suhu tubuh, dan perendam benturan organ-organ tubuh. Dari berbagai jenis-jenis zat gizi yang telah dijelaskan tadi, kita harus bisa mengatur dan memanage bagaimana semua itu dapat masuk ke dalam tubuh kita, sehingga berfungsi dalam proses metabolisme dalam tubuh kita. Nah, makanan-makanan bergizi tadi bukanlah makanan-makanan yang disajikan dalam restoran-restoran berbintang atau yang mahal-mahal. Jadi, kita dapat mengonsumsi makanan bergizi seimbang sehari-hari tanpa harus menghambur-hamburkan uang. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tetap jalani rutinitas dengan menjaga protokol kesehatan dan memerhatikan pola hidup sehat. Bila ada salah-salah kata, saya memohon maaf. Akhir kata, terima kasih sebanyak-banyaknya. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.